Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome to this video. In this video, I would like to share and discuss about many things. But in this case, I'm going to back to our 13 meeting in Bahasa Inggris 1, in English 1. Well, actually, we have discussed it last meeting, but I want to make sure that you will have a better understanding of this material. What is it? Nah, di pertemuan ke-13 kita sudah belajar tentang conditional sentence, but in this video I will make sure that you will fully understand and comprehend all of the stuff about conditional sentence. Jadi capaian pembelajaran yang teman-teman harus pahami adalah kalian harus memahami dan mengetahui teknik dan mengenali tipe-tipe dari conditional sentence. Okay, there are two kind of references and you will get yourself if you want to. Let us get started, guys. Okay, in this conditional sentence atau kalimat pengandaian, we have four types of conditional sentence, but I will divide it into two kind of parts. Part one, we will discuss about zero type and then type one. So don't worry, guys. Okay, we will discuss it about conditional sentence. We have three kinds of sentences, and the first one is jika kamu memanaskan air, dia akan mendidih. Jadi itu satu kalimat yang mengandung konsekuensi. Jadi jika kalian memanaskan air, dia akan mendidih. That makes sense. Jika kalian memanaskan air, itu akan boil, ya. And then the second one, kalau hari ini hujan, aku tidak pergi. Jika suatu keadaan terjadi, aku tidak akan melakukan kegiatan yang lain. Okay. And then the third one, jika bahasa Inggris mudah, aku nggak akan dapat C. Okay. Jadi di dalam ketiga kalimat ini mengandung satu kondisi dan satu konsekuensi. Okay. Itu conditional sentence, ya. Next one, conditional sentence itu berarti kalimat pengandaian. Kalimat yang dapat digunakan untuk mengungkapkan satu hubungan sebab akibat, ya. Jadi di mana ketika Anda menemui satu sebab, maka akan mengakibatkan atau konsekuensi terhadap kegiatan lain atau kejadian lain, gitu ya. And then kemungkinan terjadinya suatu hal, di mana ketika kalian melakukan sesuatu akan terjadi kegiatan yang lain, akan terjadi kejadian yang lain. And then the third one, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Namanya juga pengandaian, berarti kita berandai-andai. Dan itu bisa diekspresikan menggunakan kalimat pengandaian. Okay. I will continue. Okay, ada 4 tipe dari conditional sentence. There are 4 types of conditional sentence. Jadi conditional sentence ini ada zero type, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Jadi apa aja itu mari kita belajar bersama-sama. Okay. Yang pertama, kita harus mengenali namanya conditional sentence itu ada dua main things, ya. Yang pertama ada klausa if dan klausa main, atau kalau klausa utama, jadi kalimat utama. Di sini ada if clause, di mana if clause itu mengandung kata if yang berarti jika, and then diikuti oleh main clause atau klausa utama. Oke, sekarang kita ke zero type. Apa itu zero type? Jadi zero type ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. So this kind of general truth. Kalau kita di simple present tense bisa menggunakan the sun rises from the east. Itu general truth. Tapi bagaimana jika itu diaplikasikan di conditional sentence? Mari kita lihat. Jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. That's the structure. Jadi jika atau if clause, maka akan main clause, gitu ya. Jadi rumusnya adalah if plus simple present tense, lalu diikuti oleh simple present tense. Lalu jika dibalik strukturnya, main clause duluan nggak apa-apa. Jadi simple present tense dulu, plus if plus simple present tense juga. Contohnya, if you heat butter, it melts.
If you heat butter, it melts. Ya, jika Anda memanaskan margarin atau mentega, dia akan meleleh. That's very make sense. Ya, tidak ada butter yang tidak meleleh. Kalau dipanaskan ya pasti akan meleleh. Itu adalah general truth. The next one, the ground gets wet if it rains. Jadi main clause-nya adalah the ground get wet, ya. Tanah atau lantai itu basah jika terkena air hujan, jika cuacanya hujan gitu ya. Itu sudah menjadi general truth atau kebenaran umum. Tidak ada tanah yang tidak basah kecuali ada penutupnya ya, pasti akan basah kalau akan terkena air hujan. That's very general truth. Itu zero type. Oke, sekarang ke rumusnya teman-teman ya. Nah, rumus yang pertama, conditional sentence type 0 used for scientific or general truth. Jadi kalau kalian menggunakan scientific or general truth itu menggunakan tipe 0 ya. Yang strukturnya akan berupa if simple present tense plus simple present tense. Jadi dalam struktur kalimatnya susunannya adalah if simple present tense plus simple present tense gitu. Oke. Yang contohnya sudah saya sebutkan dua tadi dan kita ulangi lagi. If you heat butter, it melts. If I have time, I study English. Ya. Years ago, if people traveled a long distance, the journey took days. Gitu ya. Oke. Kata if, kata jika, itu bisa digantikan atau boleh digantikan dengan menggunakan kata when. Nah, value-nya bagaimana? Apakah akan sama if dengan when? Sama. Jadi, teman-teman bisa menggunakan if or when if you want to construct if clause. Oke. Fungsinya, if you heat water, it boils. We use zero conditional to describe rules and situation where one event always follow the other. Ya. Ketika kita bisa menggunakan zero type atau tipe 0 ini dari conditional sentence untuk mendeskripsikan rule atau hukum-hukum atau struktur dan situasi di mana satu kejadian akan mengikuti kejadian yang lain. Gitu ya. So, as the consequences, tadi saya sebutkan ada hukum sebab akibat. Jadi kalau kita menggunakan zero types itu kita menceritakan sesuatu yang terjadi karena mengikuti kejadian yang lain sebagai konsekuensi dari kejadian lain. If you want to, kita lanjut ke contohnya. If you want to study in the USA, you have to pass an exam in English. Jadi kalau kalian ingin belajar di USA, kalau kalian ingin belajar di Amerika, you have to pass, kalian harus melewati atau lulus ujian bahasa Inggris. Oke, sekarang ke conditional tipe 1. Sejauh ini, jika teman-teman mengalami kesulitan untuk memahami tipe 0, kalian hanya harus meyakinkan diri bahwa ini adalah hukum sebab akibat gitu ya. Oke, sekarang ke conditional tipe 1. Conditional sentence tipe 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Maksudnya bagaimana nih? Yuk kita sama-sama simak penjelasannya. Digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. So, jika kita melakukan sesuatu hal, maka akan diikuti kejadian lain yang besar kemungkinannya terjadi. Loh, apa bedanya dengan tipe 1? Kalau tipe 1 itu sudah sesuatu ketentuan, sudah suatu kepastian. Tapi kalau tipe 1 ini, kita masih ada kemungkinan yang tidak terjadi. Tapi ini value-nya lebih besar kemungkinannya untuk terjadi. Kita ke rumusnya sekarang. If simple present tense, lalu simple future tense. Kenapa di sini menggunakan simple future tense? Karena kita akan membahas sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Oke. Kalau main clause-nya di depan, kita tinggal mengganti simple future tense di depan, lalu diikuti oleh if dan diikuti oleh simple present tense. Contohnya, if you go now, you will arrive there on time. Jadi, kalau Anda pergi sekarang, besar kemungkinan Anda akan tepat waktu datangnya, gitu ya. And then the second one, I will buy a new bike if I pass the exam.
Kalau saya, aku akan beli tiket ya. Aku akan membeli sebuah sepeda kalau aku lolos ujian. Nah, gitu. Oke, conditional tipe 1 itu pengertian dan rumusnya. Sekarang kita construction-nya atau strukturnya di mana first conditional sentence atau tipe pertama ini terdiri atas dua klausa, two clauses, and sebuah if clause dan sebuah main clause. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa if clause itu sebagai kondisi, lalu main clause-nya adalah sebagai konsekuensi. Oke. If the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for a comma. Jadi, kalau if clause-nya itu di depan, maka kita harus menggunakan koma untuk memisahkan klausa 1 dengan klausa 2. Tapi jika if clause-nya ada di belakang, maka kita tidak perlu menggunakan koma. Nah, kita lihat nih perbedaannya. Kalau di struktur pertama, if you study hard, comma, you will pass the test. Nah, bagaimana dengan main clause-nya dipindah ke depan nih? Nah, main clause dipindah ke depan, you will pass the test, tidak ada koma, lalu if you study hard. Nah, gitu dia. Itu untuk conditional sentence konstruksinya atau strukturnya. Mari kita baca lebih lanjut ketentuan dari first conditional sentence. We use the verb form in each part of first conditional sentence. Jadi, kita menggunakan tenses yang berbeda di first conditional sentence atau conditional sentence tipe pertama. Jadi, simple present tense itu digunakan untuk mengikuti if clause atau condition clause, ya. Lalu, kita menggunakan future untuk digunakan di main clause. Ini ya, jadi if clause simple present verb, lalu subject, will, and verb. Jadi kita menggunakan future untuk kalimat main clause-nya. For example, if it is if it's sunny, we will go to the park. Ya, kalau hari ini cuacanya cerah, kita akan pergi ke taman. Selanjutnya, Paula will be sad if Juan leaves. Ya, kita menggunakan main clause untuk yang kalimat pertama, muncul pertama nih. Dan kita tidak menggunakan koma setelahnya. Contohnya, Paula will be sad, tidak ada koma, if Juan leaves. Jadi, maybe Juan will leave, that's possible. Itu penjelasannya. If you cook the supper, I'll wash the dishes. Kalau kamu memasak makan malam, saya akan mencuci piring, gitu ya. Ini untuk conditional sentence tipe 1, bagaimana kita memahami. Lebih lanjut ya. It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. Jadi besar kemungkinan kalau kejadian yang diharapkan itu akan terjadi ya. Oke. Rumusnya teman-teman. Form if, simple present, lalu diikuti oleh will, can, must, may, dan imperatif yang lainnya. Oke. Contohnya, if I find her address, I will send her invitation. Jadi kalau saya menemukan atau mengetahui alamatnya, saya akan mengirimkan sebuah undangan. If you have studied for this exam, you will pass it. Jika Anda telah belajar untuk exam ini, ujian ini, kamu akan melewatinya, gitu. If it is hot today, we may go swimming. Kalau hari ini panas, kita akan berenang. Oke, ada dua contoh yang lain. If you see her, don't tell her I was here. Jadi kalau Anda melihat dia, jangan beritahukan dia kalau saya di sini, gitu ya. Imperatif ini teman-teman. Jadi pertama itu namanya imperatif, oke? If you go to the supermarket, you can buy something. Jadi kalau kalimat may-nya itu pasti menggunakan will, can, must, may, and imperatif atau verb 1. Di sini ada contoh ya, I will, may, don't, and can. Gitu, guys. Oke. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. If you go to the zoo, you will see lions.
We use the first conditional to talk about possible future event that depend on other future event. Jadi kalau kita ke kebun binatang zoo ya, kita akan melihat lions, kita akan melihat singa-singa. Ya, if I pass my exam, my parent will buy me a scooter. Jadi kejadiannya akan sangat memungkinkan terjadi. Itu untuk main clause-nya. Oke, itu untuk tipe 1. Sekarang ke tipe 2. Tapi kita akan lanjut ke video selanjutnya di part 2. Oke?